bi ayyuqallibal lafdha ila diddihi, dengan membalik lafadz itu pada makna yang berlawanan. Ini kan terlalu dipaksakan. Nah, walau sya'allahu laqala qabla dzalika, kalau seandainya Allah menghendaki, ya Allah kan bisa saja berfirman wal arda qabla dzalika, ya bukan ba'da dzalika. Nah. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian di antara mereka para ahli tafsir, wa yurwa hadza an Mujahid, dan ini diriwayatkan dari Mujahid, wal arda ba'da dzalika ay ma'a dzalika, faja'ala ba'da bimakna ma'a. Ya. Dan ketika menafsirkan wal arda ba'da dzalika, dan bumi setelah itu setelah itu diartikan ma'a dzalika, bersamaan dengan itu. Ya. Ya, bersamaan dengan itu, maka ba'da diartikan ma'a. Ini diantara yang ditempuh oleh sebagian ahli tafsir karena adanya iskal yang nampaknya ini membingungkan sebagian orang. Ini sebenarnya yang diciptakan itu bumi dulu atau langit dulu? Ya. Karena zahir di dalam ayat yang terdapat dalam surah Fussilat dengan surah An-Nazi'at yang sedang kita kaji ini, zahirnya berbeda. Nah, kemudian walakinnal jawaba an hadza huwa ma qalahu hibru hadhil ummati wa turjumanil qur'ani Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Akan tetapi jawaban dari iskal ini, permasalahan ini sebenarnya mana atau yang lebih dulu? Ini sebenarnya telah dijawab ya, oleh Turjumanul Quran. Jadi penterjemah Al-Quran, orang yang paling faham terhadap Al-Quran dari kalangan sahabat, yakni Abdullah bin Abbas. Yang beliau mengatakan annal khalqa ghairu dahwi. Penciptaan itu beda dengan penghamparan. Sementara yang disebutkan di dalam surah An-Nazi'at ini, Allah kan dahaha, Allah menghamparkannya, bukan menciptakannya. Allah kan menghamparkannya, dan beliau sampaikan al-khalqu itu berbeda dengan penghamparan. Bimakna anna Allah khalaqal arda awalan walam yadhaha thumma istawa ila samai fa khalaqaha wa sawwaha thumma ba'da dzalika dahal arda. Nah, ini jawabannya ini. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi terlebih dahulu, ini selaras dengan apa yang disebutkan dalam surah Fussilat. Kemudian setelah setelah Allah taala ciptakan, Allah tidak langsung menghamparkan. Jadi diciptakan terlebih dahulu. Walam yadhaha, Allah belum menghamparkan bumi, tapi sudah diciptakan. Kemudian setelahnya Allah bersemayam ke atas langit, dan Allah menciptakan langit, wasawwaha, dan Allah menyempurnakan bangunannya. Kemudian summa ba'da dzalika dahal arda, kemudian setelahnya baru Allah menghamparkan bumi. Yang ini selaras dengan apa yang disebutkan di dalam surah An-Nazi'at yang kita kaji ini. Nah, fayakunu subhanahu khalaqal arda fi yaumaini kama akhbara fi surati Fussilat. Maka jadinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi itu pada 2 hari. Karena yang pertama itu Allah ciptakan terlebih dahulu, ya baru kemudian Allah naik ke langit, kemudian menciptakan langit, dan as-sama itu bisa diartikan ketinggian ya. Jadi kalau dikatakan loh naik ke langit, berarti langit sudah diciptakan ya. As-sama itu al-ulu, ketinggian ya. Nah, baru setelah itu kemudian Allah menciptakan langit, dan setelahnya Allah kemudian baru menghamparkan bumi. Nah, makanya bumi kan 2 kali. Maka ini selaras ya, fayakunu subhanahu khalaqal arda fi yaumaini
kama akhbara fi surati Fussilat. Ya, maka jadinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi itu dalam 2 hari atau 2 masa sebagaimana Allah beritakan di dalam surah Fussilat. Lakinnahu khalaqaha fi yawmaini min ghairi tahwin. Thumma ba'da dzalika istawa ila as-sama'i fa khalaqaha wa sawwaha kama akhbara thumma dahal arda ba'da dzalika. Wa bidzalika yazulul iskal. Ya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan bumi itu pada 2 masa. Yang pada awalnya itu belum dihamparkan. Setelahnya Allah Ta'ala naik ke langit, ya, atau ke ketinggian, kemudian Allah menciptakan langit, dan Allah Ta'ala menyempurnakan bangunan langit, sebagaimana Allah beritakan, ya, kemudian Allah Ta'ala setelahnya baru menghamparkan bumi. Nah, maka dengan ini yazulul iskal, permasalahannya kemudian selesai, hilang, tidak ada lagi. Ya, jadi tidak bertentangan antara apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah Fussilat dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nazi'at. Ya, yang seolah-olah nampaknya itu bertentangan. Nah, inilah pentingnya kita ngaji. Pentingnya kita belajar, ya. Dan hal-hal seperti ini dalam Al-Quran ini tidak hanya satu, ya, artinya kita dapatkan adanya iskal atau permasalahan-permasalahan yang seolah-olah ini kalau tidak kita kaji maka hanya kita lihat zahirnya saja. Orang kalau kemudian berkomentar tanpa ilmu, bisa jadi kemudian dia berkomentar, ini kenapa ada ta'arud, ada pertentangan di dalam Al-Quran. Ya, padahal tidak ada pertentangan dalam Al-Quran. Kemudian akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan daripadanya, yakni dari bumi itu airnya. Ya. Wa mar'aha, mar'a yakni tempat gembalaan hewan, ya, tempat gembalaan hewan. Ya. Wa hadza yadullu ala anna ma'na dahaha ay syaqqaha wa basataha. Nah, ini menunjukkan bahwasanya makna dari dahaha itu Allah belah kemudian Allah hamparkan. Ya. Faka'anna hadhil amaliyatu tammat ba'da khalqis sama'i wa huwa ikhraju ma'iha. Seolah-olah ini sempurna dilakukan setelah Allah menciptakan langit. Setelah Allah menciptakan langit, kemudian Allah Ta'ala, ya, mengeluarkan, ya, air dari bumi, dan juga Allah Ta'ala menjadikan mar'an. Wa huwa ikhraju ma'iha, yakni Allah mengeluarkan air, yakni air bumi. Bi an ja'alaha tatafajjaru yanabi. Jadi dengan Allah Ta'ala menjadikan bumi itu memancarkan air-air atau mata air. Yang ini yajra fiha al-ma'u minal anhar, yang mengalir pada bumi itu air, ya, yang air itu berupa kemudian mengalir itu kemudian menjadi sungai. Wa akhraja hadhihi an-nabatat al-ha'ilah. Kemudian karena air mengalir ini, ya, ini kemudian menjadikan tumbuhan itu tumbuh. Jadi tumbuh-tumbuhan yang lebat. Allati tamla'u al-ghabat wal basatin, yang tumbuh-tumbuhan itu kemudian memenuhi, yakni hutan-hutan, ya, semak belukar dan juga kebun-kebun. Wal mar'a ismun limakanil gala wal ashab, dan mar'a itu adalah tempat rerumputan, ya, di mana orang itu mencari rumput atau menggembalakan ternaknya.
Wa marja'ud dhamiri ilal ardi. Hanya di sini dhamirnya ini kembalinya kepada bumi. Mar'aha berarti mar'anya bumi. Yang di tempat tumbuhnya relumputan bumi. Kemudian wal jibala arsaha, dan gunung-gunung Allah Ta'ala kokohkan, ya. Allah kokohkan dia. Lamma dzakara as-samaa'a wa dzakara al-arda dzakara al-jibala. Ya, ketika Allah Ta'ala menyebutkan langit, menyebutkan bumi, kemudian Allah juga menyebutkan gunung-gunung. Ya. Ini juga perlu kita cermati. Wallahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala ini senantiasa menyandingkan tiga makhluk yang besar ini, yaitu apa? Langit, bumi, dan gunung-gunung. Fi ghairi ma mautiin, ya. Tidak hanya pada satu tempat di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan itu secara berbarengan, ya. Contohnya fallahu ta'ala qala mathalan, ya, contohnya Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung. Nah, ini tiga ini kan disebutkan bareng. Demikian pula dalam surah Al-Ghasyiyah, ini disebutkan tidak bareng tapi berurutan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini ayat yang ke-17 sampai 20. Ya. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Dan tidakkah mereka melihat langit bagaimana ia ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung-gunung bagaimana gunung itu ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana bumi itu dihamparkan. Disebutkan berurutan, ya. Disebutkan berurutan. Nah, arsaha tadi sebagaimana kita sebutkan maknanya adalah asbataha. Allah kokohkan bumi itu. Allah kokohkan gunung itu. Ya, qarraraha fil ardi. Allah tetapkan, Allah kokohkan di bumi. Hatta la tamida, sampai gunung itu enggak goyang lagi, enggak goncang lagi. Dan kalau kita belajar tentang gunung, ya, gunung itu ternyata bagian yang menancap ke dalam itu lebih besar daripada yang nampak di permukaan, dan dengan itu memang dia tidak guncang, dan itu semakin menguatkan bumi. Selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Jadi dia seperti paku, ya, pasak, ya, seperti pasak, ya, yang Allah Ta'ala sebutkan pula, ya, di dalam Al-Quran. Nah, dan ini juga, ya, dikatakan hingga bumi itu tidak guncang, ya, tidak guncang. Ini sebagaimana Allah juga berfirman di surah An-Nahl ayat yang ke-15, antamida bikum, supaya bumi itu tidak guncang bersama dengan kalian. Ai li alla tamida bikum, agar dia tidak guncang. Wal jibal fil haqiqati khalqun ajib, dan gunung itu hakikatnya ini adalah satu mahakarya penciptaan yang sangat menakjubkan. Idza ra'al insanul jibala ad-dakhmata al-ha'ilata asy-syahiqata
waqafa mutasaghiran amama qudratillahi yara hadzal khalqa al-ha'il al-'azima alladhi yashukku ajwaz al-fada' bi thaqlihi wa salabatihi fayudriku du'alati khalqihi amamahu. Nah, gunung ini hakikatnya ini adalah makhluk yang sangat menakjubkan. Ya, ketika seorang dia melihat gunung yang sangat besar, ya, gunung yang sangat besar, ya, gunung itu dia berdiri, ya, nampak kecil di hadapan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, padahal gunung itu kan sangat besar sekali kalau kita lihat. Makhluk sebesar itu, ya, makhluk sebesar itu dia, ya, nampak kecil di hadapan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lantas bagaimana dengan kita manusia? Ya. Yang kita itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan gunung. Ya. Gunung saja makhluk yang sangat besar, ya, ini nampak dia kecil sekali di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang berdiri, ya, memandang ke gunung, ya, dia merenungkan hal ini, maka akan sampai kepadanya satu kesimpulan, ya, bahwasanya ya, makhluk ini amat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kita makhluk yang lebih kecil, ya, yang itu akan lebih sangat lemah sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. Mata'an lakum wa li an'amikum, sebagai kesenangan bagi kalian dan hewan ternak kalian. Hadhihi hiyal hikmatu minal madhahiril kauniyati allati dzukirat. Ini termasuk hikmah, ya, dari fenomena alam yang disebutkan di dalam ayat ini. Wa makna mata'an, ya, yakni mut'atan wa manfaatan wa sukhratan. Makna mata'an di sini itu adalah mut'ah, jadi untuk kesenangan bagi kalian dan kemanfaatan bagi kalian. Dan juga makhluk ini ditundukkan untuk kalian. Farabbuna subhanahu wa ta'ala sakhkhara lana ma fis samawati wa ma fil ardi. Maka Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, ini telah menundukkan untuk kita apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah tundukkan itu untuk manusia. Wa asbagha alaina ni'amahu adh-dhahirata, dan Allah sempurnakan bagi kita nikmatnya yang nyata, yang zahirah. Ya, wa asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Ya, dan Allah Ta'ala sempurnakan bagi kita nikmatnya secara zahir maupun secara batin. Wali an'amikum, ya, dan bagi ternak kalian, kesenangan bagi kalian dan bagi ternak kalian. Ini tadi kan disebutkan ada mar'a, ada tempat relumputan, ya, kemudian Allah Ta'ala juga sebelumnya disebutkan, ya, Allah Ta'ala keluarkan daripadanya air, ya, ya, dari air itu kemudian menumbuhkan berbagai macam tanaman, ya, dan juga Allah Ta'ala menjadikan ada mar'a, tempat tumbuhnya relumputan, dan itu sebagai tempat gembalaan. Nah, fenomena-fenomena kauniyah yang disebutkan di dalam ayat ini, maka ini dalam rangka, ya, kesenangan untuk umat manusia.
kemanfaatan untuk umat manusia. Allah tundukkan itu untuk manusia. Maka Allah sempurnakan bagi kita nikmatnya secara zahir maupun secara batin. Nah, al-an'am, ya, hewan ternak itu ada ibil, bakar, dan ghanam. Ada onta, ada sapi, dan juga ada kambing. Wa hadhil asnafu thalathatu aktsaru ma yulabisu an-nasa li'azimi manfaatiha lahum min haitsul rukub wal akl wal hal. Dan 3 jenis hewan ternak ini yang paling banyak sering bersinggungan atau yang paling banyak dimiliki oleh manusia. Ya. Karena memang kemanfaatannya yang sangat besar untuk manusia. Bisa dikendarai, kemudian onta dikendarai, ya, kemudian juga dimakan. Kalau dimakan ya semuanya, ada daging onta, ada daging sapi, ada daging kambing, kemudian juga untuk diperah susunya, ya, dan juga yang lainnya. Ya, maka kebutuhan manusia kepada hewan ternak ini sangat besar. Nah, oleh karenanya ta'allaqat biha ahkam az-zakati duna ghairiha minal makhluqati wal bahaim. Oleh karenanya terkait dengan hewan-hewan ini ya, hukum-hukum zakat yang ini tidak ada pada hewan selainnya atau makhluk yang lain dan hewan ternak yang lain. Karena memang dari sisi kemanfaatan itu jauh lebih besar 3 hewan ini. Kenapa kok yang dizakati cuma 3 ini? Nah, karena memang ya, yang paling besar kemanfaatannya bagi manusia dan yang paling banyak dipelihara oleh manusia, hingga kemudian mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadhil ayatu fil waqi'i takshifu lana an tariqatil Qur'anil azimati. Dan ayat-ayat ini realitanya ini menyingkap bagi kita metode yang agung dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Dalam fi dzikri malakutis samawati wal ardh. Ya. Dalam menyebutkan tentang kuasa Allah, ya, yang mencakup langit dan juga bumi, ya, wa tawdhifi dzalika fi taqril imani, dan dampak dari hal itu, penyebutan itu dalam rangka untuk menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka wa tartibihi lima ba'dahu, fakama anna Allah dzakara tilkal ayati fi suratin naba thumma aqaba 'alaiha bi dzikril ba'tsi wa ma yahsulu yaumal qiyamati sana'a dzalika fi hadhihi surah. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan apa yang sudah disebutkan ini berupa ayat-ayat kauniyahnya pada atau fenomena-fenomena kauniyahnya pada ayat ini dalam surah An-Nazi'at ini menyingkapkan bagi kita tentang metode yang sangat bagus dari Al-Qur'anul Karim, menyebutkan kuasa Allah, ya, yang berlaku di langit dan juga di bumi. Dan ketika itu disebutkan, maka sungguhnya ini punya dampak, yakni menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelahnya baru kemudian Allah taala sebutkan tentang apa? Tentang hari kiamat. Ya. Setelahnya baru Allah taala sebutkan tentang hari kiamat. Di ayat di surah ini juga, ya,
di surah ini juga, karena pada ayat setelahnya, setelah ini Allah menyebutkan fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila datang at-tammah al-kubra, yakni hari kiamat, ya, yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Nah, kita lihat di sini, ya, setelah ba'da'an mala'a qulubuhum wa absaruhum bihadhihi suwari wal ma'ani, setelah hati manusia itu dipenuhi dan juga pandangannya itu dipenuhi dengan gambaran-gambaran tentang fenomena-fenomena kauniyah, ya, yang terjadi di alam ini, maka sarul an muhayyi'ina li ilqa'i al-hujjati ats-tsaqilati 'alaihim. Jadinya kemudian setelahnya, ketika Allah Ta'ala sebutkan tentang hari kiamat, ya, manusia itu kemudian setelah melihat fenomena-fenomena, ya, tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan ayat-ayat kauniyahnya Allah, maka kemudian manusia itu menjadi siap untuk bertemu dengan hari di mana, ya, mereka akan dihadapkan dengan hujjah yang berat, ya, dihadapkan dengan hujjah yang berat, ya, dan juga dihadapkan dengan pengadilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pula kalau bagi orang yang mengingkari hari kiamat, ya, ini menjadi berat bagi mereka. Demikian pula, ya, dari sini kita ketahui bahwasanya hadzal khalqu al-badi'u lam yakhluqhu Allahu abathan. Jadi makhluk yang sangat sangat bagus ini, sangat besar ini, sangat kuat, ya, termasuk tadi disebutkan ada bumi, ada langit, ada gunung. Allah Ta'ala tidak menciptakannya itu sia-sia, ya. Allah tidak menciptakan kesemuanya ini hanya untuk sia-sia saja, tidak. Allah Ta'ala itu ciptakan itu semuanya, ya, untuk kemanfaatan umat manusia di alam dunia ini. Nah, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, beberapa faedah mungkin bisa kita ambil dari sini, ya, dari beberapa ayat yang kita kaji ini, ya, sebelum nanti kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya yang ini sudah membahas tentang hari kiamat dan juga beberapa kejadian, ya, dan kengerian tentang hari kiamat yang digambarkan di sini. Maka di antara faedah yang bisa kita dapatkan di sini adalah bayanu dalilin min dalailil ba'tsi wa raddu 'alal munkirina. Ya. Di sini disebutkan atau dijelaskan dalil tentang hari kiamat dan bantahan bagi orang yang mengingkarinya. Karena ketika Allah Ta'ala menciptakan a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, ya, apakah kalian yang lebih berat penciptaannya ataukah langit yang lebih berat, ya, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala bangun. Maka fa idza kana Allahu khalaqas samawati wal arda ala idhamihima fa min babi aula wa ahra ayyu'ida khalqal insan. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi, makhluk yang sangat besar ini, yang sedemikian besar ini, maka lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian mengembalikan penciptaan manusia setelah kematiannya. Adanya Allah menciptakan langit dan bumi, gunung-gunung yang sedemikian besar ini dengan mudahnya
maka berarti ini menunjukkan mudah pula bagi Allah mengembalikan penciptaan manusia setelah matinya. Makanya di sini menunjukkan dalil adanya ya hari kiamat dan bantahan bagi orang yang mengingkarinya. Kalau kita mau mengingkari bagaimana Allah menciptakan kembali manusia yang sudah mati, atau kok manusia kok bisa hidup kembali? Makhluk yang sedemikian besar saja Allah bisa ya, menciptakannya, maka lebih mudah bagi manusia. Ya, manusia ataukah langit yang lebih berat penciptaannya? Jawabannya langit. Ya. Jawabannya langit. Nah, kalau langit yang lebih berat penciptaannya itu Allah mudah melakukannya, maka bagaimana dengan manusia? Kemudian juga dari sini Allah Subhanahu wa taala ya ketika menundukkan makhluk-makhluknya, ya taskhirullahi lil makhluqati mata'an li bani Adam. Ya, ketika Allah Ta'ala menundukkan makhluk-makhluknya ini dalam rangka untuk ya, kesenangan atau kemanfaatan Bani Adam atau umat manusia. Maka Allah berfirman, mata'an lakum wa li an'amikum. Ya, sebagai kesenangan bagi kalian dan juga hewan ternak kalian. Dan terakhir, annal asla fil asya'i al ibahatu wal hillu. Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah, boleh dan juga halal, kecuali ada dalil yang melarangnya. Ya, jadi hukum asal segala sesuatu itu mubah ya, kecuali ada dalil yang melarangnya, atau boleh kecuali ada dalilnya. Kalau ada dalil ya berarti tidak boleh. Maka segala sesuatu ya, ini bisa kita lakukan atau bisa kita, kalau makanan ya berarti bisa kita makan, dan tidak perlu kemudian kita mencari-cari dalilnya ya, kecuali yang jelas-jelas kalau itu disebutkan dalam dalil itu tidak boleh. Nah, ini asl asya'i al-ibaha, atau annal asla fil asya'i al-ibaha wal hillu. Hukum asal segala sesuatu itu mubah dan halal. Tapi kalau ibadah itu hukum asalnya haram. Ini bedanya. Ya, kalau ibadah hukum asalnya haram. Ya, artinya kalau kita mau ibadah harus nyari dalilnya dulu. Beda dengan kalau kita mau nyari makan, tidak perlu nyari dalilnya dulu, karena hukum asal segala sesuatu mubah, halal. Beda dengan ibadah, hukum asalnya haram. Berarti kalau kita mau ibadah harus cari dalilnya dulu, karena hukum asalnya haram. Ini bisa difahami. Nah, demikian insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.